Selamat datang di channel Gift of Football, membahas tentang Manchester United yang tidak serius-serius amat. Halo para teman Gift, apa kabar semua? Salam sehat untuk kita semua. Hari ini, dalam video kali ini kita akan membahas sedikit tentang bursa transfer, khususnya bursa transfer di Manchester United. Pasti udah pada baca dong, banyak kan? Ya, bursa transfer Manchester United di musim dingin ini atau di bulan Januari ini memang sepi. Jadi memang sepi sekali ya. Info-infonya tuh memang sangat tidak banyak seperti pada musim panas. Begitu juga mungkin dengan beberapa klub yang ada di Liga Inggris. Tapi memang di tetangga Manchester City memang sudah beberapa pemain yang akhirnya bisa bergabung di bursa transfer ini. Terakhir Marc Guehi masuk di Manchester City pada bursa transfer musim dingin kali ini. Bagaimana dengan Manchester United? Kita tahu bahwa sejak dipegang dari Sir Jim Ratcliffe, ada struktur organisasi dari manajemen Manchester United. Kita tahu bahwa strukturnya itu adalah di mana kita tahu bahwa Sir Jim Ratcliffe itu mengurusin tentang sepak bola dari kepemilikan, yang di atasnya mungkin ada juga Glazer, dan di bawahnya itu ada CEO-nya itu yaitu Omar Brada. Jadi Omar Brada, lalu di bawahnya ada Director of Football yaitu ada Jason Wilcock, dan juga ada Head of Recruitment yaitu si Christopher Vivell. Nah, kita tahu bahwa transfer Manchester United pada musim panas di tahun 2025 kemarin yang bawa ada Bumo, ada Cunha, terus ada Benjamin Sesko yang masuk dalam transfer kemarin, itu memang adalah bagian dari kerjanya tim dari manajemen Manchester United. Mulai dari Omar Brada, mulai dari Jason Wilcock, dan juga Christopher Vivell. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Ruben Amorim tuh mempunyai beberapa nama. Ruben Amorim itu mengajukan mungkin beberapa nama terkait transfer pada musim panas kemarin. Dimana yang paling utama itu adalah yang bisa dibandingkan adalah terkait penjaga gawang Senne Lammens, dan juga terkait striker Benjamin Sesko yang akhirnya masuk. Nah, ternyata berita terakhir itu adalah bahwa Ruben Amorim tuh lebih ke arah kipernya adalah si Martinez dari Aston Villa. Nah, tapi dan juga di striker ternyata si Ruben Amorim tuh lebih suka adalah kepada si Ollie Watkins dari Aston Villa juga. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki jam terbang di Liga Inggris. Tapi memang berdasarkan usia itu adalah termasuk usia yang sudah 28 tahun ke atas. Jadi memang usianya usia yang sudah lumayan tua menurut tim-tim manajemen Manchester United. Jadi kita melihat bahwa peran pentingnya Jason Wilcock dan juga Christopher Vivell dan tim rekrutmen untuk melihat bahwa siapa yang akan mereka bawa ke Manchester United. Jadi pada saat itu Vivell mengarahkan untuk akhir kipernya menjadi Senne Lammens dengan usia yang lebih muda, karena prinsip dari Manchester United saat ini adalah membangun untuk dari usianya adalah usia-usia muda, dan juga makanya dipilihlah Benjamin Sesko di luar dari ketertarikan ataupun juga kesenangannya Vivell terhadap Benjamin Sesko saat masih di Leipzig juga seperti itu. Nah, gimana nih saat ini di transfer musim dingin? Apalagi saat ini manajernya bukan manajer yang utama, head coachnya bukan dari yang inti tapi interim. Itu gimana? Apakah Michael Carrick akan diberikan pemain oleh manajemen, ataukah Michael Carrick hanya melanjutkan dari sistem yang sudah ada dan pemain yang sudah ada? Kalau melihat dari sistem Michael Carrick, memang ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki. Bisa ada beberapa posisi yang mungkin diperbaiki. Yang pertama, yaitu adalah dari Casemiro atau posisinya dari defensive midfielder. DM-nya harus ada yang
pengganti atau setidaknya untuk melapisi Ugarte kalau menurut gue udah nggak masuk di dalam sistem ini. Jadi butuh orang lain untuk akhirnya menjadi salah satu pengganti ataupun utama di posisinya Casemiro. Dan yang kedua, kalau menurut gue adalah dari posisi bek kanan. Walaupun di situ kita punya Mazraoui, tapi bek kanan kita menurut gue masih membutuhkan satu tempat lagi untuk di sana. Dan juga itu untuk yang ke fullback ya, fullback kanan kita butuh tambahan, dan juga di fullback kiri posisinya kan saat ini ada Xiao, ada Luxau, dan juga Dorgu, dan mungkin ada Malaysia juga di sana. Tapi ada hal-hal yang menurut gua butuh untuk penambahan di sana untuk sebagai backup ataupun juga sebagai tim utama malah di dalam pemberian. Nah, yang kita tahu juga bahwa transfer musim dingin itu memang posisinya sangat jarang adanya pemain-pemain bagus yang ada di transfer musim dingin karena mereka masih ada di pertengahan musim gitu ya. Jadi siapa sih nama-nama siapa yang mulai ada muncul gitu ya di dalam berita-berita yang ada di Manchester United ini, karena kita lihat bahwa ada yang pemain yang diisukan masuk, ada pemain yang diisukan keluar gitu ya. Nah, siapa aja orangnya? Ini gue ada beberapa sumber ya. Ada beberapa sumber. Jadi di sini yang pertama adalah terkait Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee kalau di sistem yang sekarang ini mungkin bersaingnya lebih banyak gitu. Bisa sama Cunha, sama Sesko sendiri, bahkan Bumo. Di depan sudah lumayan banyak. Nah, Joshua Zirkzee itu dia ada infonya mau ada tawaran atau ke Juventus. Nah, rumor paling kencangnya adalah datang dari sana gitu. Dia emang berasal dari Bolonya, sudah mengetahui sistem dari permainan yang ada di Italia. Jadi ada berita bahwa hampir pasti atau mungkin ada beritanya sampai saat ini akan dipinjamkan ke Juventus gitu ya. Jadi tapi skemanya adalah dengan loan with option to buy. Jadi ada peminjaman dengan opsi untuk pembelian. Jadi kalau menurut gue sih saat ini kalau ditanya-tanya, kalau menurut gue dengan sistemnya Carrick yang saat ini, Joshua Zirkzee menurut gue masih banyak pelapisnya. Jadi kalau emang maupun keluar, menurut gue sih masih oke untuk dia bisa, apalagi udah mau Piala Dunia. Dia butuh jam terbang, butuh jam main untuk bisa kembali ke masuk dalam ke timnas Belanda gitu. Nah, yang kedua adalah terkait Casemiro. Tapi menurut gue nih beritanya bakal nggak akan beneran terjadi ya, karena Casemiro ada trigger untuk 1 tahun kontraknya. Jadi ada penambahan 1 tahun kontrak. Dan juga menurut gue Casemiro menjadi sosok yang penting di tengah untuk transfer untuk permainan dari Michael Carrick, karena kita lihat sendiri pada lawan City kemarin benar-benar Casemiro mendapatkan kembali cara bermainnya pada saat di Real Madrid. Tapi yang kita nggak bisa pungkiri bahwa Casemiro itu terbatas dari fisik, umur, speed juga udah nggak oke. Maka dari itu menurut gue pribadi malah ini dipertahankan, tapi butuh 1 DM lagi untuk di posisi tersebut gitu. Yang selanjutnya adalah terkait Manuel Ugarte. Ada infonya, ada beritanya itu tentang Ajax mau coba untuk pinjam pada musim ini gitu ya. Tapi ada yang bilang juga itu ditolak mentah-mentah untuk kedalaman skuadnya Manchester United ya. Kalau memang belum ada yang masuk, Ugarte memang harus tetap ada di Manchester United gitu. Jadi menurut gue untuk info yang dari pemain Manchester United pun adalah dari si pemain-pemain ini. Ada tadi dari Joshua Zirkzee, Ugarte, ataupun juga dari Casemiro untuk hal-hal tersebut. Terus ada berita juga tentang Kobbie Mainoo. Tapi kalau menurut gue untuk berita tentang Kobbie Mainoo untuk saat ini sih kayaknya akan kembali diupayakan untuk akhirnya Kobbie Mainoo tetap ada di Manchester United karena sudah ditangani oleh Carrick kembali. Nah, selain itu untuk berita yang masuk pemain yang masuk ke Manchester United itu ada beberapa orang.
Contohnya adalah yang pertama dari Wilfried Ndidi. Jadi memang ada info, katanya Carrick akan diberikan satu pemain, dan ada info juga dari Fabrizio Romano bahwa ada pemain yang dulunya pernah bermain di Liga Inggris dan saat ini sedang bermain di Eropa, dan itu yang menjadi target. Nah, Wilfried Ndidi ini adalah salah satu pemain yang menurut gua bisa menjadi pelapis dari Casemiro untuk di gelandang tengah, karena pernah bermain di Leicester City dan juga dalam permainannya juga tipe yang kuat, tipe yang main terabas juga gitu ya, dan memiliki umpan-umpan yang bagus juga. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk pengisi dari posisi DM-nya. Terus yang kedua adalah dari Ruben Loftus-Cheek yang bermain saat ini di AC Milan. Posisinya saat ini juga termasuk kalau menurut gue sih masuknya ke central midfielder ya, ke CM ya. Jadi ini bisa menjadi pilihan juga untuk berduet mungkin bersama dengan Casemiro atau juga berduet sama Mainu untuk mengisi dua double pivot yang ada di sistemnya Carrick. Yang ketiga adalah yaitu Ethan Nwaneri. Nah, tapi sayangnya si Ethan Nwaneri ini udah deal untuk dipinjamkan ke Martial gitu ya. Nah, jadi kalau melihat hal tersebut, sebenarnya untuk pemain-pemain yang diinfokan adalah pemain-pemain yang dari gelandang tengah. Nah, info yang terbaru terakhir tadi baru diupdate adalah dari Ruben Neves yang bermain di Arab saat ini. Nah, gue lebih setuju akhirnya pilihannya antara di Ruben Neves ataupun juga Wilfried Ndidi, karena mereka mempunyai tipe yang benar-benar sangat mendukung dari taktik yang akan diadakan oleh Michael Carrick. Karena ketika adanya si Ruben Neves, terus ada berduet sama Mainu, di tengahnya ada di free roll nomor 10-nya ada Bruno Fernandes, ini sangat membantu perannya Bruno Fernandes di dalam pertahanan ataupun juga distribusi bola. Karena kita tahu Ruben Neves memiliki umpan yang sangat baik, Ruben Neves juga memiliki defense yang baik. Bahkan kalau menurut gua itu bisa lebih di atasnya Casemiro saat ini. Kenapa? Karena terkait usia yang mungkin lebih muda, sekitar lebih muda 2 tahun, dan juga memiliki gaya bermain yang mungkin hampir-hampir mirip dengan si Casemiro. Dan keuntungan selanjutnya adalah dia adalah salah satu rekan di dalam Portugal sama dengan Bruno Fernandes. Jadi gue menantikan hal apa yang akan dilakukan oleh Manchester United, oleh manajemen Manchester United. Apakah Carrick akan diberikan pemain di saat ini, atau Carrick hanya mengelola pemain yang ada di musim dingin ini, untuk transfer musim dingin ini. Gue berharap sih ada tetap penambahan supaya adanya persaingan dan juga pelapis di masing-masing ini. Karena kalau gue lihat untuk saat ini 4 back belakang kita, kalau untuk center back kita sudah banyak ya. Di cadangan aja masih ada Aiden Heaven, masih ada Lenioro. Di kanan kita cuma punya 2, ada Mazraoui dan juga Dalot. Di kiri juga punya 2, Luxau dan Dorgu. Makanya gue bilang itu masih butuh satu-satu di kiri dan kanan. DM kita punya Ugarte sama Mainu. Nah, sisanya cuma Ugarte doang. Kalau salah satu Casemiro dan Mainu cedera, ini DM-nya kita kesulitan. Nah, untuk bagian tengah depan kita punya Mason Mount. Untuk sayap kiri kanan bertiga di depan, Bumo, Kunha, Sesko, ini bisa ada pelapisnya, ada Ahmad, terus ada Zerzi saat ini, dan juga ada dari pemain akademi si Silensi. Nah, pemain-pemain ini tuh masih banyak yang bisa diutak-atik di bagian depan juga. Jadi menurut gue secara kedalaman squad memang kita nggak dalam-dalam banget saat ini, tapi melihat kondisi dari manajemen yang saat ini juga sedang mencari apakah pelatih selanjutnya, terus apakah Carrick akan tetap bertahan atau tidaknya. Karena ketika nantinya pun akhirnya bukan Carrick yang melanjutkan, berarti kan butuh pemain yang dibeli saat ini kemungkinan besar dimainkan juga atau nggak dimainkan. Karena sama seperti di sistemnya Ruben Amorim kemarin, mungkin kita lihat pakai 3 back. Di situ Aiden Heaven selalu main. Nah, saat ini kan kita butuhkan hanya 2 back. Maka dari itu kita cuma butuh dari Maguire dengan Martinez, atau nanti kalau ada Delete dan Martinez. Jadi kemungkinan besar pemain-pemain itu akan mengikuti dari gaya pemain pelatihnya. Nah,
Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar, menurut teman-teman apakah Manchester United saat ini ketika Michael Carrick yang mengembalinya sampai nanti di akhir musim, apakah membutuhkan tambahan pemain? Kira-kira pemain siapa yang menurut teman-teman boleh bergabung atau bisa bergabung di dalam sistemnya Michael Carrick saat ini? Boleh ditulis di kolom komen, dan nanti gue akan bacakan dan juga nanti gue akan merespon dari komentar yang ada teman-teman tulis di kolom komentar. Dan mungkin ini video yang gue bisa bagikan hari ini. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video-video ini untuk akhirnya boleh membantu teman-teman kita semua untuk akhirnya boleh memahami tentang Manchester United yang enggak serius-serius amat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.